Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik Pak. Ya, bagus. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua Pak. Ya, bagus. Oke, silakan kursinya dirapiin dulu. Sudah Pak. Yang di belakang kalau maju di depan. Oke. Baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, namun sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas. Terima kasih waktu dan kesempatan. Saya akan memimpin doa secara ajaran saya agar agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, kita akan lanjut pada materi. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan berbicara tentang bahan bangunan. Berbicara tentang bahan bangunan, tentunya adik-adik sekalian sudah bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan bahan bangunan. Jadi, bahan bangunan merupakan suatu komponen yang saling berkaitan untuk menjadikan suatu bangunan. Ya, dari penjelasan Bapak mengenai pengertian bahan bangunan, ketua kelas mungkin dari teman-teman yang lain bisa menyebutkan jenis-jenis bahan bangunan yang biasa digunakan. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Salah satu bahan bangunan itu batako Pak. Ya, selain itu, Siapa? ya, Selain batako, bisa juga bata merah. ya, yang lain masih ada. Semen Pak. Ya, jadi jenis-jenis bahan bangunan banyak sekali. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti adik-adik membaca beberapa sumber dari internet maupun buku-buku untuk mempelajari tentang bahan bangunan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan fokus bagian batu bata. Batu bata merupakan bahan yang sangat umum bagi masyarakat dan dapat ditemui hampir di setiap elemen bangunan. Baik, kita akan masuk pada jenis-jenis batu bata. Di sini jenis-jenis batu bata memang banyak, namun saya hanya mengambil dua jenis batu bata, yaitu bata merah dengan batako. Di mana bata merah merupakan bahan bangunan yang digunakan sebagai dinding dan dibuat dari bahan dasar tanah liat dan bahan pendukung lainnya. Jadi batu bata itu adalah bahan bangunan yang biasa digunakan untuk pembuatan dinding. Selain daripada itu bisa juga digunakan untuk lantai bangunan seperti pagar bangunan. Itu banyak sekali dia punya fungsi. Baik, kita akan lanjut. Yang kedua. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Saya persilakan. Karena kalau Pak sendiri yang omong, saya juga tidak yakin kalian mengerti atau memang tidak mengerti. Jadi ada dua kemungkinan. Baik, mengerti? Mau bertanya Pak? Ya, silakan. Di sini saya mau bertanya sedikit Pak tentang batu bata, karena Bapak tadi terangkan tentang batu bata. Di sini saya ingin bertanya, batu bata itu terbuat dari bahan apa Pak? Baik, batu bata itu adalah umum. Jadi batu bata itu bisa dia batako, bisa bata merah, bisa juga batu loster. Jadi batu bata itu terbuat dari mana? Tergantung dari jenis batu bata. Contohnya, kalau bata merah berarti dia terbuat dari tanah liat. Kalau batako berarti dia terbuat dari campuran antara semen, pasir, dan kerikil ditambah dengan air. Jadi bahan untuk pembuatan batu bata ini tergantung dari jenis batu bata ya. Kita lanjut, batako. Ya, batako merupakan salah satu bahan bangunan untuk penyusun dinding. Batako berasal dari konkret atau bata beton yang dalam bahasa tekniknya sering disebut dengan babaton.
Bata ini dibuat dengan campuran pasir, semen seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa batako ini terbuat dari campuran antara pasir, semen, kerikil, dan air. Jadi batako dicetak melalui proses pemadatan menjadi bentuk balok-balok dengan ukuran tertentu. Baik untuk biasa pembuatan batako juga, bagi pengusaha-pengusaha batako biasa menggunakan tanah putih. Ada juga yang menggunakan pasir, namun pengusaha-pengusaha biasa lebih memilih untuk menggunakan pasir daripada pasir. Jadi saya mau tanya, ada yang bisa menjelaskan kenapa pengusaha lebih memilih menggunakan tanah putih daripada pasir? Ada yang menjelaskan? Saya persilakan. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, silakan. Pengusaha lebih memilih menggunakan tanah putih dibanding pasir karena tanah putih lebih mudah didapatkan, Pak. Ya. Yang lain ada? Terus secara ekonomis harga lebih terjangkau, Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi batako itu tanah putih itu lebih mudah ditemukan, dan berkaitan dengan harga, batako lebih murah jika dibanding tanah putih lebih murah jika dibandingkan dengan pasir, sehingga pengusaha-pengusaha lebih memilih harga yang ekonomis. Selain itu juga tanah putih mempunyai daya rekat yang yang lebih kuat. Kalaupun tidak menggunakan semen, jika kita campur dengan air lalu kita bulatkan, otomatis tanah putih itu dia akan dia akan menyatu. Jadi dari situ bisa ditahu bahwa tanah putih itu memiliki daya rekat. Seperti itu ya. Bapak. Ya. Baik, sampai di sini dari penjelasan Bapak mengenai materi untuk hari ini. Ada yang kurang mengerti, saya persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya mau bertanya Pak. Perkenalkan dulu nama-nama. Nama saya Jimmy Tanggara, biasa dipanggil Jimmy. Ya, Jimmy. Yang saya mau tanya di sini, kenapa batako itu ada lubang 3 di tengah? Fungsinya itu apa? Baik, baik, terima kasih. Yang saya belum mengerti itu Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Pak akan menjelaskan. Jadi fungsi daripada ketiga lubang pada batako itu biasanya dia akan meredam suara dari luar. Contohnya kita berbicara di dalam ruang, suara kita tidak langsung tembus ke luar ruangan, sebab suara tersebut sudah disaring oleh dari ketiga lubang tersebut. Begitu juga dari luar. Jadi suara dari luar tidak tembus langsung ke dalam. Lalu yang berikut, fungsi daripada ketiga lubang itu, yang pertama bisa mengurangi penggunaan pasir semen, karena dari lubang yang 3 tadi itu saya rasa volume yang tidak masuk pada cetakan itu cukup banyak. Saya rasa mungkin 1/4 lah dari ketiga lubang itu. Lalu yang berikut, batako lebih ringan jika diisi semua, sehingga bisa mengurangi beban daripada struktur bangunan. Mungkin hanya itu saja. Bagaimana, mengerti? Mengerti Pak. Oke, lanjut. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Siapa? Iya, silakan. Sebut nama. Kesempatan yang diberikan, perkenalkan nama saya Benyamin Malo. Ya. Di sini saya mau bertanya, apakah dari batako dengan bata merah itu ukuran sama Pak, atau berbeda? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi batako dengan bata merah ini memiliki ukuran yang tidak sama. Ya, itu juga tergantung dari pengusaha. Artinya tergantung dari cetakan yang dibuat oleh pengusaha-pengusaha batako atau bata merah. Jadi kalau untuk dia punya ukuran yang umum itu, biasanya kalau untuk batako panjangnya itu 40 cm, tebalnya 20 cm, dan lebar itu 10 cm. Lalu untuk bata merah, kalau untuk
ukuran standarnya dia itu yang boleh dibilang ukuran kecil lah. Panjang itu 20 cm, tebal 8 cm, dan lebar 6 cm. Jadi itu yang ukuran standar daripada batako atau bata merah. Selain itu ukuran-ukuran lainnya nanti itu menjadi PR bagi adik-adik sekalian untuk mempelajari di rumah sendiri ya. Iya Pak. Baik. Sampai di sini pertemuan kita mungkin sampai di sini saja. Saya harap adik-adik sekalian pulang di rumah mencari beberapa sumber atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi hari ini untuk lebih mendalami lagi. Iya Pak. Ya, Ya. Pak. Oke. Di akhir pertemuan Pak akan membaca nama dan mengabsen siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Baik. Jemianto, Ada Pak. Domingus, Hadir Pak. Benyamin, Ada Pak. Wanto, Hadir Pak. mengakhiri pembelajaran hari ini. Sekali lagi saya minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa untuk sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin. Ya, selamat pagi semua.